Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 8 yang sholih dan sholihah dimana saja kalian berada, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, semoga hari ini tetap diberikan kesehatan lahir dan batin dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan penuh semangat. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab ke-10, yakni menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang berbahagia, coba perhatikan dan amati 3 gambar berikut ini. Yang pertama, ada seorang laki-laki yang memakai peci dan memasang wajah tersenyum. Yang kedua adalah seorang perempuan yang sedang menuntun kakek-kakek menyeberang jalan. Ketiga, ada seorang laki-laki yang memberi sedekah kepada seorang nenek. Nah, ketiga perbuatan ini termasuk perbuatan yang baik atau perbuatan yang soleh. Jadi di dalam kehidupan ini alangkah baiknya kita selalu menghiasi pribadi kita dengan selalu beramal soleh dan berbaik sangka tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini peta konsep pada materi bab ke-10, yakni kita akan belajar memahami berbaik sangka, kemudian memahami amal soleh, kemudian memahami dalil nakli tentang berbaik sangka dan amal soleh, kemudian memahami cara menerapkan berbaik sangka, dan memahami cara menerapkan beramal soleh. Nah, itu semua kita pahami, kita laksanakan, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan memperoleh sikap mulia. Yang pertama, menghiasi diri dengan senantiasa berbaik sangka dalam kehidupan. Kedua, suka menjalankan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mendeskripsikan pengertian beramal soleh dengan benar, menunjukkan dalil beramal soleh dengan benar, menunjukkan contoh perilaku beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, berperilaku beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, serta menjelaskan manfaat beramal soleh dengan benar. Ingatlah bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat kekal selama-lamanya. Tahukah kalian bahwa hidup di dunia merupakan ladang amal untuk kehidupan akhirat? Sungguh amat disayangkan jika kesempatan hidup di dunia ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Kelak di akhirat mereka akan menyesal karena tidak menggunakan kesempatan hidup di dunia untuk memperbanyak amal soleh. Jadi mulai sekarang tanamkan dalam diri kalian semangat untuk beramal soleh. Jadikanlah diri kalian sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Dia akan selalu melindungi hamba-hambanya yang soleh. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memahami amal soleh. Coba kalian perhatikan firman Allah dalam Quran surat Al-Asr ayat 2-3 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat di atas menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali 4. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran,
dan saling menasihati dalam kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain, sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Lawan kata dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun orang lain. Setiap amal baik dan buruk meskipun sangat kecil tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia juga akan melihat balasannya. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Amal soleh itu dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Kemudian macam-macam amal soleh. 1. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sebagai hambanya harus mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya adalah sholat, kemudian zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu kita menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang baik dan sopan, dan menolong kaum duafa. Yang ketiga adalah amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu kita menjaga kelestarian alam. Contohnya kita membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Nah, di samping 3 amal soleh tersebut ada 1 amal kebajikan, yaitu amal jariyah. Apa itu amal jariyah, anak-anak? Amal jariyah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal dunia. Pahala amal jariyah itu akan terus mengalir selama orang yang masih hidup itu masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Anak-anak sekalian yang sholih dan sholihah, manfaat dari amal soleh: 1. Diberi ampunan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, diberikan tambahan petunjuk. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Dan kelima, dijauhkan dari kerugian dunia dan akhirat. Dari materi tersebut bisa kita simpulkan bahwa amal soleh itu adalah segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, dan As-Sunnah. Amal soleh akan sah jika memenuhi syarat, yaitu dilakukan dengan mengetahui ilmunya, dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah, dan dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap Allah, amal soleh terhadap manusia, dan amal soleh terhadap lingkungan alam. Amal jariyah adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas
dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal dunia. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini mulai awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan dalam ucapan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada materi atau tugas yang belum bisa dipahami, langsung ditanyakan melalui WhatsApp atau telepon. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.